Mirage merupakan sebuah film asal Spanyol dengan judul asli Durante la Tormenta yang disutradarai oleh Oriol Paulo dan rilis pada tahun 2018. Film ini diperankan oleh Adriana Ugarte, Javier Gutierrez, Chino Darin, dan Alvaro Morte. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Nico Lasarte yang secara tidak sengaja bertemu dengan wanita dari masa depan lewat TV. Pertemuannya ini membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simpelkan ceritanya. Pada tanggal 9 November 1989, diceritakan kalau ada badai yang sangat besar yang akan berlangsung selama 72 jam dan akan memicu hujan petir yang sangat lebat yang bisa mengakibatkan gangguan pada alat elektronik dan masalah pada alat komunikasi. Di tengah badai yang sangat hebat ini, seorang anak kecil yang bernama Nico sedang merekam dirinya bermain musik. Saat ia asik merekam dirinya, Maria, ibunya Nico, masuk untuk pamit bekerja. Saat ibunya berangkat kerja, terlihat tetangganya Hilda Weiss yang tampak kacau keluar dari mobilnya. Nico yang lagi asik rekaman mendengar tetangganya ribut dan karena penasaran, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah tetangganya. Betapa kagetnya ia saat menemukan Hilda yang berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian, Angel Pietro, suaminya Hilda, turun sambil memegang pisau. Nico yang panik kemudian lari keluar rumah dan tertabrak mobil. Angel yang melihat apa yang terjadi tampak sangat shock dan hanya bisa duduk terdiam. 25 tahun kemudian, di tanggal yang sama, diceritakan seorang wanita bernama Vera Roy yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan suaminya David Ortiz yang bekerja di sebuah bank beserta anaknya yang bernama Gloria baru saja pindah ke rumah yang dulu pernah ditempati Nico. Di saat bersamaan, Aitor Medina yang merupakan teman masa kecil Nico dan juga teman dari Vera bersama ibunya Clara Medina memandangi langit dan mengatakan kalau badainya sama seperti 25 tahun silam. Vera yang sekarang bertetangga dengan Aitor mengundang Aitor dan ibunya untuk makan malam bersama hari ini. Vera yang sedang bekerja di sebuah rumah sakit bersiap-siap akan melakukan operasi otak pada pasien yang bernama Mendoza. Operasi ini dikepalai oleh Dr. Vel yang merupakan dokter spesialis terbaik di bidangnya di rumah sakit ini. Di sini juga dijelaskan kalau Vera ingin berhenti menjadi perawat karena harus mengasuh anaknya. Dr. Vel pun sangat menyayangkannya karena menurutnya Vera mempunyai bakat yang bisa menjadikannya dokter spesialis terbaik di rumah sakit ini. Vera menjemput anaknya yang pulang dari sekolah, kemudian mengajaknya untuk bermain ayunan bersama. Tapi perhatian mereka teralihkan pada awan hitam pekat pertanda akan terjadi badai yang sangat hebat. Di dalam rumah, Vera dan suaminya yang sedang bersih-bersih tidak sengaja menemukan kotak yang berisi kaset, alat perekaman, dan TV yang sudah sangat lama. Karena penasaran, mereka mencoba memutar isi kaset tersebut. Ternyata isinya adalah rekaman-rekaman dari Nico 25 tahun silam. David juga menyadari kalau kaset ini direkam di hari yang sama tepat 25 tahun yang lalu. Karena rekamannya sudah habis, David pun mengambil kasetnya dan menyuruh anaknya Gloria untuk menyimpan kaset tersebut. Dan tiba-tiba alat perekam yang tidak berisi kaset menampilkan acara live 25 tahun lalu. Mereka pun tampak kebingungan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Saat acara makan malam dengan Aitor dan ibunya, mereka mengobrol dan terungkap kalau Vera dan Aitor dulu pernah sangat dekat. Mereka pun akhirnya menceritakan video rekaman yang ditemukannya. Aitor mengatakan kalau anak dalam rekaman itu adalah Nico, sahabatnya sejak kecil. Ia lalu menjelaskan kalau tepat di malam ini, di hari yang sama 25 tahun yang lalu, Nico tewas saat tetangganya Angel membunuh istrinya dan Nico melihat kejadian tersebut lalu tertabrak dan meninggal.
Heather juga menjelaskan kalau keesokan harinya, petir juga menyambar dinding sekolah dan listrik padam selama seminggu. David yang penasaran dengan tragedi tewasnya Nico mencoba mencari tahu lewat internet dan menemukan berita kalau Angel bunuh diri setelah 3 bulan di penjara. Di berita juga tertulis kalau Angel juga memiliki rumah pemotongan hewan dan berniat menguburkannya di sana. Ia heran dan merasa ada yang aneh, kenapa Angel mengakui sesuatu yang belum ia lakukan karena ditangkap lebih dulu. Vera yang mencoba mengganti topik pembicaraan, menemukan korek di kantong celana David, kemudian menanyakan apakah David merokok lagi. Dengan raut wajah yang marah, David mengatakan apakah Vera mencoba mengontrolnya. Vera tampak kaget dengan jawaban David. Kemudian, David tertawa kalau ia hanya bercanda dan mengatakan kemarin saat di Hotel Sevilla, ia memang hanya merokok 1 batang, tapi membuang sisanya. David pun kemudian membuang korek tersebut keluar jendela. Quedar en casa, en el este y en el otro lado. Saat mereka hendak tidur, TV tiba-tiba hidup sendiri dan kembali menampilkan acara 25 tahun silam. Vera yang terbangun kemudian mencoba mematikan TV-nya, tapi tiba-tiba Nico kembali muncul di TV. Entah kenapa, mereka pun terhubung satu sama lain. Hola. Vera yang menyadari ia terhubung dengan Nico mencoba menjelaskan kalau ia berteman dengan Heather karena bertemu di stasiun Val Pineda. Heather kemudian memperkenalkannya kepada David, suaminya saat ini. Saat mereka asyik mengobrol, Nico teralihkan karena mendengar jeritan dari luar. Vera pun mewanti-wanti jangan melihat ke sana, karena kalau Nico ke sana, ia akan tewas. Nico yang masih bingung menanyakan kenapa bisa tahu hal tersebut. Vera mengatakan kalau ia ada di masa 25 tahun yang akan datang dan memberikan bukti berita kalau Nico tewas malam hari itu. Vera juga mengatakan kalau besok petir akan menyambar jam di pintu masuk sekolahnya. Listrik akan padam dan sekolah diliburkan selama seminggu. Vera menegaskan jika Nico tetap di kamar, Nico akan tahu kalau Vera benar. Tapi kalau Nico sekarang keluar, ia akan tewas dan tidak bisa membuktikan omongannya Vera. Nico yang merasa penasaran lari keluar rumah, tapi kali ini ia tidak tertabrak mobil. Keesokan harinya terlihat Nico yang duduk di meja masih hidup dan sehat, tapi masih bingung dengan kejadian yang dialaminya kemarin malam. Ia pun menceritakan kalau ia bermimpi tanpa tidur dan ada wanita dari masa depan bicara padanya lewat TV. Kembali ke masa depan, Vera yang tampak kebingungan terbangun di rumah sakit tempatnya bekerja, lalu dipanggil oleh perawat yang mengatakan kalau ia ditunggu di ruang operasi. Ternyata Mendoza yang baru selesai operasi kemarin kembali masuk rumah sakit dan harus dioperasi karena mengalami stroke. Vera mengatakan kalau Mendoza adalah pasien Dr. Vel, tapi perawat yang bingung dengan sikap Vera mengatakan kalau Mendoza adalah pasien Vera. Sepertinya di masa depan yang sudah berubah ini, Vera menjadi dokter spesialis, bukanlah menjadi perawat. Vera yang sangat bingung lalu pergi meninggalkan ruang operasi. Di masa lalu, Nico yang pergi ke sekolah melihat jam dinding sekolahnya disambar petir dan listrik pun juga padam menjadi yakin kalau yang dialaminya kemarin bukanlah mimpi. Vera yang ketakutan karena masa depan berubah, pergi ke sekolahnya Gloria dan menanyakan kepada teman dekat Gloria di manakah Gloria. Tapi ia tidak mengenal siapa itu Gloria. Vera juga menanyakan kepada Miranda, gurunya Gloria, di manakah Gloria. Tapi Miranda bahkan tidak kenal dengan Vera. Vera kemudian pergi ke kantor tempat David suaminya bekerja dan sudah bisa dipastikan juga kalau David tidak kenal siapa Vera. Vera yang masih kebingungan pergi ke kantor polisi dan berbicara kepada Inspektur Leira tentang semua kejadian yang sudah dialaminya secara detail. Walaupun terlihat Leira tidak terlalu percaya, tapi ia mencoba untuk mendengarkan dan membantu Vera.
Lyra mencari tahu tentang kebenaran ceritanya dan mengatakan kepada Vera kalau rumahnya bukanlah seperti yang disebutkannya. Ia juga memastikan kalau Vera tidak punya suami dan anak yang bernama David dan Gloria. Lyra mengatakan kalau kehidupan yang diceritakan oleh Vera hanya ada dalam pikirannya saja. Di kamarnya, Nico yang terlihat terus menunggu lagi wanita yang muncul dari masa depan, tiba-tiba melihat bayangan yang tidak jelas muncul di TV. Tapi bayangan ini hanya terlihat sebentar saja, kemudian menghilang. Lyra yang mencoba membantu Vera memeriksakannya ke rumah sakit, tetapi hasilnya tak menunjukkan gangguan anatomi atau saraf apapun. Dr. Vel lalu mencoba menjelaskan kepada Vera kalau David yang menderita meningioma adalah pasien pertama dari tim bedah yang ia pimpin. Vera tahu tentang operasi David dan mengatakan kalau yang memimpin operasi itu adalah Dr. Vel, bukanlah dirinya. Dr. Vel lalu mengajak Vera untuk masuk ke ruangan prakteknya untuk melihat dan mengingat kejadian yang terjadi. Dr. Vel menjelaskan kalau Vera adalah ahli bedah saraf terbaik di rumah sakit ini. Vera bahkan bergabung dengan tim Dr. Vel sebelum menyelesaikan spesialisnya. Tiba-tiba, saat Dr. Vel menyentuh bahu Vera, Vera seperti mengalami kilasan-kilasan masa lalunya yang berbeda dengan realita yang ia lalui bersama Dr. Vel. Dr. Vel juga menceritakan kalau ada anak kecil yang bernama Lorena Garcia yang meninggal 12 tahun lalu di ruang operasi yang dipimpin oleh Vera. Karena kejadian itu, Vera depresi selama berhari-hari. Dr. Vel menjelaskan kalau Gloria adalah anak hayalan yang diciptakan Vera karena merasa bersalah akan meninggalnya Lorena Garcia dan mengarang David Ortiz sebagai suaminya karena ia merupakan pasien pertama. Vera yang menatap keluar dan melihat badai menjadi teringat dengan Nico dan meyakinkan kalau ada penjelasan lain akan apa yang terjadi. Nico yang penasaran dengan apa yang terjadi di rumah Angel mencoba menyelinap masuk ke rumahnya. Dan betapa kagetnya ia saat menemukan Hilda yang mati terbunuh di kamar mandi. Nico yang tidak menyadari Angel sudah sampai di rumah tentu saja panik dan hanya bisa bersembunyi di bawah tempat tidur. Nico yang bersembunyi di bawah tempat tidur menemukan sebuah jam tangan wanita yang di dalamnya bertuliskan CM. Ternyata tujuannya Angel pulang ke rumah adalah untuk memutilasi istrinya. Nico pun tanpa sengaja melihat kejadian mengerikan tersebut. Vera yang ingin berkomunikasi lagi dengan Nico mencoba masuk ke rumahnya untuk mencari rekaman dan TV lamanya, tetapi rumah tersebut seperti baru dibobol dan Vera tidak menemukan rekaman dan TV tersebut. Ia pun mencoba mencari tahu lewat internet tentang kematian Nico pada tahun 1989. Tapi ia malah menemukan sebuah buku yang berjudul Mirage, ciptaan penulis Karen Sardon, dan Nico adalah karakter fiksi ciptaannya. Ursula, pemilik rumah ini tentu saja marah dan ingin memukul Vera. Vera pun menjelaskan kalau ini adalah rumahnya. Ursula lantas memanggil suaminya dan ternyata suami Ursula adalah David. David kemudian menyuruh Ursula untuk menelepon polisi karena ada penyusup yang masuk ke rumahnya. Saat listrik padam, polisi pun datang dan Vera mencoba untuk kabur dan hanya bisa bersembunyi di semak-semak. Di sini juga terlihat kalau dalam realita baru ini, Angel tidak dipenjara atau meninggal, tetapi malah menikah dengan Clara, ibunya Aether. Kembali ke masa lalu, Nico tampak belum bisa keluar dan masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Angel lalu mendapat telepon dari wanita yang menelepon dari depan rumahnya kalau jam tangannya tertinggal di sana dan mungkin saja jatuh di lantai, dan menyuruh Angel untuk mencarinya. Angel juga mengatakan kalau ia sudah mendapatkan paspor dan akan menunggunya di dekat bandara. Sudah jelas terlihat di sini kalau Angel berselingkuh dengan wanita ini, dan ternyata wanita ini adalah Clara.
Adegan ditutup saat Angel melihat ke bawah tempat tidur dan tidak melihat jam tangan ataupun Nico di bawah tempat tidur. Kembali ke masa kini, Vera yang ternyata menyelinap masuk ke mobil Aether tentu saja kaget dengan kehadiran Vera. Di realita baru ini, Aether yang tidak kenal Vera diceritakan oleh Vera kalau dulu mereka berkenalan pada tahun 2001 saat naik kereta yang sama setiap hari. Dan entah kenapa mereka hampir selalu duduk berhadapan. Saat tiba di stasiun Valpineda, Vera tidak sengaja terjatuh. Karena insiden ini, mereka akhirnya berteman akrab. Suatu hari, mereka pergi ke bioskop dan Aether memperkenalkan Vera pada David yang saat itu masih bersama Ursula. Aether mengatakan, ini cerita yang bagus, tapi sayangnya ini tidak terjadi dan mengucapkan selamat tinggal pada Vera. Saat mereka bersalaman, kembali Vera mengalami kilasan memori kalau dalam realita baru ini Aether ada di kereta itu, tetapi ia tidak duduk di depan Vera. Vera lalu menanyakan kepada Aether apakah Aether tahu tentang Nico. Aether bertanya apa hubungan Nico dengan semua ini. Vera menjelaskan kalau Angel membunuh Hilda mantan istrinya dan Nico yang melihat kejadian tersebut kemudian tertabrak lalu tewas. Tapi Vera menyelamatkan Nico dengan berbicara melalui TV, kemudian semuanya berubah setelah hal itu terjadi. Aether tentu saja tidak percaya dengan kejadian itu dan mengatakan kalau Hilda hanya pergi dengan orang lain dan tidak pernah kembali. Aether marah lalu pergi meninggalkan Vera. Bersamaan dengan itu, Vera kemudian melihat berita di TV tentang wawancara penulis novel Mirage, Karen Sardon yang menjelaskan kalau Nicola yang menceritakan kalau akan ada dua badai yang sama di tahun 1989 dan 2014. Tiba-tiba, Lera berhasil menemukan Vera di sini karena sudah mengira ia akan pergi menemui Aether. Vera yang sudah yakin Karen mendapatkan kisah ini dari Nico, berniat bertemu dengan Karen untuk mengetahui di manakah Nico sekarang dan juga membuktikan dirinya waras kalau ialah yang memberitahu Nico tentang dua badai yang sama yang akan terjadi. Karen menjelaskan kalau Maria Lasarte, ibunya Nico, menemuinya karena anaknya yakin bahwa hidupnya diselamatkan oleh wanita dari masa depan yang muncul dari TV-nya. Maria hanya ingin mengetahui apakah badai petir itu menciptakan lubang cacing antar waktu yang mengakibatkan terjadinya panggilan video dalam waktu yang sama secara paralel. Karen tidak bisa membuktikan kalau Nico itu benar ada apa tidak, karena mungkin saja Nico hanya ada dalam pikiran si ibu. Vera bertanya, apakah ada kemungkinan ia bisa berkomunikasi lagi dengan Nico di masa lalu? Karen menjawab bisa saja itu terjadi dengan syarat menciptakan ulang kondisi serupa pada tempat yang sama dan hubungan listrik yang sama, TV aslinya dan kamera yang sama dan tentu saja badai yang sama. Tapi kalau badainya selesai, jembatannya juga akan tutup untuk selamanya. Karena badai akan selesai beberapa jam lagi, Vera meminta bantuan kepada Lera untuk segera mencari kamera dan TV tersebut. Tapi Lera menjelaskan akan sangat sulit karena perlu otorisasi. Tapi tak akan bisa dengan cerita barusan, perlu hal yang lebih meyakinkan. Kemudian, Vera teringat kalau Angel menguburkan istrinya di rumah pemotongan hewan miliknya dan berniat mengungkap hal itu agar mendapat kepercayaan dari polisi. Polisi akhirnya berhasil menemukan tulang-tulang yang dikubur di tempat ini. Lera yang belum sepenuhnya mengerti bertanya kepada Vera, kenapa ingatannya masih terikat dengan waktu yang sudah hilang dan tidak ingat dengan kehidupannya sekarang. Apakah ia tidak ingin tahu seperti apa kehidupannya sekarang? Vera tidak peduli dengan itu. Yang diinginkannya hanyalah mengembalikan anak dan suaminya lagi. Ia menagih janji Lera untuk membantunya mencari kamera dan TV lamanya, tapi mayat itu mengubah segalanya. Tujuan hakim adalah mengidentifikasi dan memastikan dia orang yang dimaksud Vera. Sementara itu, Vera sama mencurigakannya dengan pemilik lahan tersebut. Kemudian, Lera hanya bisa membantunya dengan memberikan alamat yaitu Hotel Belmonte, kamar 1016 yang dirasa akan membantunya menemukan Nico. Sementara itu, saat Angel merayakan ulang tahunnya, ia ditangkap oleh polisi.
Ursula yang melihat kejadian itu menelpon suaminya David, tapi David berbohong. Ia masih di kantornya, tapi nyatanya ia di kamar bersama seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah Monica, teman Vera di rumah sakit. Vera tiba di alamat yang ditunjukkan Lera. Ternyata kamar itu adalah kamar yang ditempati Monica dan David. Monica tidak mengizinkan Vera masuk karena ia bersama seseorang. Vera mengatakan kalau seseorang memberinya alamat ini dan menanyakan apakah Monica tahu tentang Nico. Monica mengatakan ia tidak tahu siapa Nico. Vera yang curiga kalau Monica menyembunyikan sesuatu menerobos masuk ke dalam dan ia kaget menemukan korek yang sama persis yang digunakan David. Vera curiga dan masuk ke dalam kamar, lalu menemukan David di dalam kamar. Vera tentu saja marah dan menanyakan sejak kapan ia berhubungan. David menjawab sejak operasinya dan ia mencintai Monica. Vera hanya meminta David mengulurkan tangannya, berniat untuk mengetahui masa lalunya bersama David di realita baru ini. Tapi anehnya, ia tidak melihat apapun padahal ia pernah bertemu saat ia mengoperasi David. Vera menyadari kalau David bisa membantunya mencari tahu tentang Nico karena David bekerja di bank yang punya akses ke banyak data pelanggan. David mau membantu karena Vera mengancam akan membocorkan perselingkuhannya. Di kantor polisi, Angel dan Clara mulai diinterogasi polisi. Pada realita baru ini dijelaskan, dulu Nico melaporkan Angel karena dituduh membunuh istrinya, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terjadilah flashback. Di sini diceritakan pada tanggal 9 November 1989, Hilda berpamitan dengan Angel, tetapi tampaknya Hilda berbohong dengan tujuan ingin menjebak Angel karena Hilda curiga suaminya selingkuh. Hilda mengatakan melalui telepon kalau sampai besok ia tidak bisa pulang dan harus menginap di rumah temannya karena jalan pulang ditutup, tapi nyatanya ia menelepon tepat di depan rumahnya sendiri. Angel kemudian menelepon Clara kalau malam ini istrinya tidak akan ada di rumah. Angel berjanji akan bicara dengan istrinya kalau ia ingin bercerai dan malam harinya terjadilah pergulatan sengit antara Angel dan Clara. Kemudian Hilda menyelinap masuk ke dalam rumah untuk memergoki suaminya yang lagi bergulat dan inilah yang terjadi. Ternyata Clara lah yang secara tidak sengaja membunuh Hilda dan Angel mencoba menutupinya. Untuk menutupi kasus ini, Clara kemudian berperan sebagai Hilda pergi ke Jerman dengan cerita Hilda meninggalkan suaminya demi mantan kekasihnya. Lera menunjukkan semua bukti-bukti kalau Angel yang membunuh istrinya, termasuk jam tangan yang ditemukan Nico yang merupakan bukti kalau Angel berkomplot dengan Lara dan jam itu sama persis seperti jam yang dipakai Clara. Sementara itu, Vera berhasil menemukan di mana Nico sekarang lewat data nasabah yang ditemukan oleh David. Ternyata nama lengkap Nico adalah Nicolas Lasarte Lera. Akhirnya terungkap kalau Nico adalah Inspektur Lera. Kembali ke tempat interogasi, Lera yang sebenarnya adalah Nico bercerita kalau ia menjadi terobsesi dengan membuktikan kebenaran tentang Angel dan dia hanya bisa menunggu wanita dari masa depan untuk kembali dan membimbingnya. Tapi wanita itu tidak pernah muncul lagi dan selalu bertanya kenapa wanita yang pernah menyelamatkannya tak pernah kembali untuk menolongnya lagi. Ibunya yang khawatir dengan kondisi anaknya memeriksakannya, tetapi hasil tes menunjukkan ia tidak berbohong. Jadi ibunya menduga alasan obsesinya adalah gangguan jiwa. Lalu ibunya memutuskan untuk pergi dari sini berharap kelak putranya bisa sembuh. Nico terus terobsesi dengan wanita ini dan kenyataan kalau ia melihat Angel membunuh istrinya selalu menghantuinya. Saat itu ia tidak tahu nama wanita itu, tapi ia punya petunjuk tentang stasiun Valpineda. Ia menunggu, dan terus menunggu sampai akhirnya ia tumbuh dewasa dan berhasil menemukan Vera. Ia mencoba untuk mendekati Vera dengan selalu duduk di depannya di kereta. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa pada realita baru ini Vera tidak berkenalan dengan Aether dan bertemu David. Alasannya karena yang duduk di depannya adalah Nico.
Saat sampai di rumahnya Nico, Vera kaget mengetahui kalau ia melihat fotonya bersama Lera dan menyadari kalau Lera adalah Nico. Dan selama ini dia sudah bersama Nico. Nico lalu pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada Vera karena telah membohonginya. 2 hari lalu, saat Vera ke kantor polisi, ia kaget kenapa Vera tak mengenalinya. Vera membicarakan kehidupannya seolah-olah ia tidak pernah ada di hidupnya. Nico lalu bercerita saat masih kecil, ia melakukan berbagai cara untuk bisa bertemu dengan Vera, tapi tidak menyadari kalau Vera harusnya bertemu dengan Aether di kereta. Bukanlah dirinya yang mengakibatkan masa depan berubah. Kemudian ia menghindarkan Vera untuk menemukannya karena tak ingin keadaan berubah lagi karena ia mencintai dan tak ingin kehilangannya. Vera hanya mengatakan ia tak ingat dengan semua itu dan hanya menginginkan kamera video dan TV. Nico mengatakan kamera sudah lama ia buang. Vera tidak percaya karena menyadari kalau Nicolah yang menerobos masuk ke rumah David untuk mengambil kamera dan TV. Nico mengakuinya dan ia juga sempat menguji koneksinya tapi menyadari kalau itu sebuah kesalahan lalu memutuskan koneksi. Nico juga sengaja memperlihatkan siapa sebenarnya David dengan memberi alamat hotel tempat David berselingkuh. Vera berkata kalau Nico harus kembali ke tahun 1989 dan tumbuh tanpa terobsesi padanya dengan cara melupakannya dan tak pernah mencarinya. Lalu Nico juga harus melupakan Angel karena jika mereka menemukan mayat Hilda, itu akan melibatkan Clara dan akan berdampak pada kehidupan Aether karena ia harus bertemu dengan Aether agar bisa mengenal David dan mendapatkan kembali anaknya. Kemudian, Nico memegang wajah Vera hingga Vera melihat kilasan masa lalunya bersama Nico. Vera akhirnya tahu bagaimana kehidupannya dengan Nico, tapi tetap bersikeras untuk kembali ke tahun 1989 dan tetap saja Nico menolaknya. Vera lalu naik ke pinggir gedung dan mengatakan ia telah menyelamatkan Nico. Dan sekarang giliran Nico lah yang menyelamatkannya, lalu meloncat hingga akhirnya Vera tewas. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Vera. Sambil berpacu dengan waktu karena badai akan berakhir sebentar lagi, Nico bergegas mengambil kamera dan TV lalu pergi ke rumah David supaya bisa terhubung dengan dirinya di masa lalu. Ia berhasil terhubung dan mengatakan semua pesan dari Vera untuknya. Kemudian Vera terbangun di samping David, lalu pergi bergegas ke kamar Gloria. Ternyata, ia berhasil mengubah kembali masa depan menjadi seperti yang diinginkannya. Ia lalu teringat kalau David selingkuh dan ingin memastikan apakah ia berselingkuh juga di sini dengan mencari korek yang digunakannya di hotel. Dan ia pun menemukan korek tersebut dan bisa memastikan kalau David juga berselingkuh di sini. Ia kemudian bergegas untuk pergi ke rumah pemotongan hewan milik Angel untuk menemukan mayat Hilda dan melaporkannya kepada polisi. Film ditutup saat Vera bisa bertemu lagi dengan Nico. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, seperti kenapa saat Vera ingin mengetahui masa lalunya dengan David pada realita baru, ia tidak memiliki satu memori pun. Padahal harusnya David pasien pertama Vera. Pertanyaan lainnya, kenapa hanya Vera saja yang walaupun realitanya berubah, tapi ingatannya tidak berubah?